paling susah adalah sebenarnya bukan teknik, nomor Emosi. satu emosi. Dari flow aja. Sesuai ini ya, kondisi hati ya. Kondisi hati aja udah. Udah berhenti dulu. Ntar istirahat berhenti ya. dulu. Entah itu main PS, entah itu ya jalan-jalan sama keluarga atau enggak, entah itu bahkan menyendiri. Selamat datang di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Yandi Anda Putra. Oke, Halo, tepuk tangan teman-teman. dulu, Halo, tepuk tangan dulu ya kan. Terima kasih. Yandi ini seorang drummer ya. Betul. Dan Betul. ngomong usia nggak apa-apa ini ya? Usia nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya karena udah masih 28 tahun ya. 28. Nah, kalau 30 harus stop diomongin. Iya. Usia aku kan 41, 42 ya. Iya. Mas jadi lupa sendiri dengan usia. Kok 40-an gitu 40-an. kayak. Udahlah nggak usah diomongin usia Nggak gitu. usah diomongin. 28 tahun. 28 tahun. Dan aku tahu benar kenal kamu itu karena kamu sering mengiringi musisi besar terkenal mulai dari Isyana, di sana Kunto Aji, siapa Rosa, lagi? terus Agnes dulu ya, sempat. pokoknya teman-teman you name it lah, semua penyanyi kemungkinan sudah pernah diiringi oleh Yandi Anda Putra. Alhamdulillah. Dan akhir-akhir ini ya kamu bikin komunitas atau Iya, jadi aku tuh bikin IP namanya Nguber Drummer. berdrummer. Itu dengan tujuan sebenarnya mengumpulkan sebagai wadah mengumpulkan teman-teman drummer dari seluruh Indonesia sebenarnya. Oh, jadi salah satu bagian perjalanannya mengangkat potensi drummer daerah ya. Betul, karena sayang sekali kalau di Benar. daerah tuh sebenarnya drummer-drummernya ini loh Banyak potensi. sangat underrated dan banyak potensi. Contohnya ada satu drummer yang dari sekolah madrasah tuh umur 11 tahun. Tiba-tiba waktu di Jogja dia tiba-tiba bilang, "Om, saya mau main." Main aja boleh. Iya. Maju Itu di Jogja. jago. Kamu ketemunya di Jogja? Di Jogja di pinggir jalan kita lagi buat aktivasi yang namanya Nguber Street Jam. Kita itu buat di Jalan Malioboro waktu itu. Dia main maju aja. Oh, yuk kita mah Udah, keren main aja. main aja pakai peci waktu itu. Oh iya. Dan Ayo, ternyata main. mainnya keren. Jago banget. Kayak umur 30 lah itu. Makanya. Pada usia berapa itu? Kurang Padahal lebih. usia 11. 11 tahun. 11 baru pulang sekolah bener-bener. Cowok. Itu karena nggak ada wadahnya aja, Mas. Iya, Itu dia. benar. Kita tuh sangat sedih ketika lihat ini padahal potensinya besar banget loh. Iya. Tapi nggak ada yang mewadahi. Dan mungkin orang tuanya juga nggak tahu wadahnya yang tepat yang di mana gitu. Akhirnya sih Nguber Drummer menjadi salah satu wadah itu sih. Kita pengen kayak gitu sih. Jadi melalui Nguber Drummer ini kamu bisa mewadahi potensi drummer-drummer di daerah yang barangkali selama ini tidak kelihatan gitu ya. Betul. Ngomongin drum ya. Dari berbagai alat musik, aku itu paling nggak bisa ngedrum ya. Bener, aku dulu kan ngeband. Aku gitar. Aku ya dikit-dikit lah, tahu lah, aku dilesin piano gitu. Ngedrum kok susah banget ya buat aku ya, Yan ya. Nah, Saya kenapa? Atau karena ada kesalahan? Atau semua orang sebenarnya bisa ngedrum? sebenarnya kalau menurutku semua orang tuh bisa ngedrum. Dari kecil sebenarnya kita punya namanya basic rhythm. Kita pasti diajarin basic rhythm sama orang tua kita. Contoh misalnya. Ya, boleh praktek Halo, gitu. halo. Ini kan udah. Ini basic rhythm. Ini udah tempo basic rhythm. Atau enggak dinyanyiin lagu misalnya Bintang Kecil di Langit. Nah, itu kan na ya. Itu udah bagian dari basic rhythm kan. Dan misalnya contohnya kita let's say kalau misalnya lihat orang entertain di panggung. Misalnya ayo ikutin gue ya. Pasti kan kayak 90% orang pasti bisa ngikutin. Ya, ketukan itu Ketukan bahasa bisa. universal ya. Bahasa universal itu. Itu step awal untuk bisa main drum sebenarnya. Misalnya kalau Mas Aji mau belajar main drum nih, Udah setua ini masih bisa? bisa. Aku bisa Apa ya? ngajarin Mas Aji 5 menit bisa main 1 beat. Masa, Yan? Aku tuh paling susah itu membagi apa itu syaraf atau apalah itu otot atau jadi kan di sini misal segini gitu kan. Yang kiri kan beda kan? Betul, beda. Simbal dan sebagainya gitu kan. Kaki kanan beda lagi, kaki kiri beda lagi. Beda. Nah, itu sebenarnya ada
tips and tricksnya, cara untuk belajarnya. Sebenarnya kita harus breakdown satu-satu dulu. Mungkin kalau kita duduk di depan drum, terus kita megang stick di depan drum, udah ada banyak ornamen, pasti udah ngerasa overwhelm sih. Selalu gitu. Ya dan itu wajar, Tapi kan kalau misalnya drumming, kita harus breakdown satu-satu. Misalnya tangan kirinya main cik, 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 cik itu dulu, cik. Cik sampai tertanam di otak di udah oke. Terus kaki duk ya gitu cik dek ini aja aku bingung. Dang nah itu terus tambahin lagi tangan kiri dek 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 aku gitu. Susah itu. Ini teman-teman yang nonton ya nanti silahkan komen ya, bisa nggak coba kamu ada challenge apa yang sekiranya simple tapi itu kayak itu tadi ya. Oke, ini kan kalau dulu ada mainan gini tahu nggak kamu? Nah, ini aku bisa, ini aku nggak bisa justru, aneh ya. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Kamu drummer loh ya? Nggak bisa. Aku tuh kan nggak bisa. Beneran kita aneh. Dia juga kan, juga kaget. Ternyata Yandi drummer tuh nggak bisa. Padahal kan bisa aku. Padahal kan independen seperti ini drummer banget kan. Cuma nggak bisa. Tahu kenapa? Tapi kalau challenge dari kamu apa? Misalnya main beat simple aja, satu beat. Gitu. Ini namanya kalau nggak pakai drum namanya air drumming. Nah, air drumming ya. Air drumming. Jadi nggak belajar air drumming ya. Kelihatannya menarik gini. Pakai drum. Jadi tangan kanannya gini. Tu wa ga pat tu wa ga pat, terus masukin tu wa ga pat tu wa ga pat. Nah, gak bisa menyerah aku. Itu coba teman-teman kalau mau belajar drum, coba belajar air drumming gitu aja. Kalau nggak punya drum bukan menjadi halangan, bisa dimulai dari itu dulu. Kamu bilang simple tapi sampai sekarang aku juga masih bingung loh. Nanti aku belajar kalau belajar di sini bisa sampai selesai podcast belajar bisa. Gini aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya fokus dalam 5 menit itu, mungkin kita karena lagi podcast juga kan. Kalau fokus dalam 5 menit itu dan di breakdown satu-satu pasti bisa ya, pelan-pelan ya. Soalnya banyak juga yang kayak gitu, nggak bisa tapi ternyata bisa. Akhirnya bisa dari satu beat itu kan ke beat lainnya kayak gitu. Drum identik dengan tempo. Ya kan tentu saja kan. Karena kamu ketika main di band, kamu yang menjadi petunjuk temponya atau menjaga temponya. Menurutmu, buat seorang Yandi, dalam menjalani hidup ini, perlu menjaga tempo nggak? Wah, ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu sih. Sebenarnya dalam hidup ini ya, kalau hidup aku dulu deh, hidup aku sih sebenarnya pengalamanmu aja, cerita tempo gimana, sih. Tempo. Seperti drumming juga sih, nggak bisa manusiawi aja, pasti ada naik ada turun. Dan emang kalau misalnya ego dalam diriku sendiri sih bilang pengen menjaga tempo atas tetap stabil. Cuman ada di mana ada waktu-waktu yang dalam hidup tuh pasti tempo turun, tempo naik. Istilahnya kalau misal tempo turun lagi ada masalah, tempo naik lagi dalam euforia, dalam sesuatu. Nah, untuk stabilnya tuh sweet spotnya tuh kadang-kadang juga nggak bisa ketebak juga sih kalau hidup tuh. Tiba-tiba harus cepat temponya. Tiba-tiba harus cepat, tiba-tiba harus mundur, tiba-tiba harus tahan stabil. Jadi menjalani hidup perlu main tempo ya menurutmu? Perlu main tempo. Perlu main tempo. Istilahnya main tempo nggak sih kayak? Istilahnya sebenarnya lebih ke menjaga tempo agar tetap stabil, istilahnya agar tetap waras. Tetap waras ya. Tetap waras. Kalau aku sih gitu ya, maksudnya stabil itu bukan berarti kalau misalnya di drum kan kalau tempo terlalu lari atau tempo terlalu turun kan bisa mengacaukan semua musik kan. Karena kan drum adalah jantung dari musik itu sendiri. Karena itu kan beat dasar. Dan drum dan bass ya, itu ternyata ini banget ya, jadi pondasinya ya. Betul. Dan juga ya di dalam dunia musik, di dalam ketika kita main musik kan pasti juga ada kendala, ada apa ya, ada perasaan saking senangnya pasti kita temponya lari. Ada kadang-kadang lagi sedih, lagi waduh moodnya lagi nggak baik misalnya lagi, atau ada masalah di panggung.
suka panik, suka turun tuh. Nah tapi kan kayak seperti hidup sebenarnya. Hidup seperti itu ya. Harusnya main tempo. Drummer adalah harus sebagai penjaga tempo yang baik agar tetap gimana keadaannya tetap stabil. Kalau pengalamanmu hidup selama ini, gimana caramu menjaga tempo dalam hidupmu sehari-hari? Menjaga tempo sih sebenarnya sekarang sih lagi misalnya mengalihkan pikiran ke lain sih. Sejauh ini sejauh ini misalnya. It's okay. Contoh lagi penat di musik atau baru hektik gitu. Baru banyak jadwal gitu. Soalnya kadang-kadang ada suatu momen sempet yang gak suka lihat drum loh. Saking udah stressfulnya, saking udah sering yang lihat. Kadang-kadang mempertanyakan ini terus masa depannya gimana ya? Gitu. Apalagi udah punya anak istri, makin mikir nih sekarang gitu. Akhirnya karena gitu kadang-kadang suka istilahnya ngoyo untuk harus ngapain lagi nih, harus ini nih. Itu jadi overwhelm sendiri, jadi stres sendiri. Akhirnya kalau aku sendiri ya, aku tuh mundur sedikit ke belakang. Misalnya ya udah coba deh aku misalnya nggak latihan drum dulu. Mundur dikit. Maksudnya sekarang ini ya. Ada momen untuk ya udah berhenti dulu. Berhenti dulu. Entah itu main PS, entah itu ya jalan-jalan sama keluarga atau enggak, entah itu bahkan menyendiri. Nah, nggak tahu itu menurut Mas Aji itu normal atau enggak, udah punya keluarga tapi menyendiri gitu kadang. Normal sih. Normal ya. Wajar. Jadi ya untuk waras sih aku mundur sedikit. Tapi jangan terlalu, aku sih nggak terlalu mundur karena ya masih ada anak istri kan juga. Gak bisa ada prioritas. Gak bisa terus cuek gitu aja kan. Gak bisa terlalu cuek. Ya kayak kasih 4 hari 5 hari gitu. Terus itu lanjut lagi. Gitu. Bahkan seorang drummer profesional seperti kamu ya, yang memang karirmu di situ, ada kalanya, ada hari-hari, ada momen yang udah kelihatannya hari ini aku nggak pegang drum dulu, atau bahkan beberapa hari nggak pegang drum. Ada momen itu. Makanya aku selalu bilang ke yang muda-muda, latihan aja terus setiap hari. Soalnya nanti ada kamu besar, ada fase di mana kamu pasti harus, keadaan harus buat kamu gila, kayak nggak sempat latihan drum nih, kayak nggak megang drum. Jadi kayak semacam paradoks ya, karena ketika belajar di masa kecil gitu, kita perlu setiap hari, bahkan kan ada cita-cita itu kan sekian jam dalam satu hari main drum, atau bukan hanya drum, bahkan mungkin piano, ada yang nyanyi gitu. Tapi ketika memang sudah beneran master, menguasai, justru diperlukan momen rehat lah. Kalau meminjam istilahnya Kunto Aji ya, rehat. Kamu juga ngalamin itu ya? Ngalamin itu. Bahkan sebenarnya ya beberapa bulan lalu lah sempat ngalamin kayak gitu. Berapa hari itu Yan kamu off dulu dari drum gitu? Sempat seminggu itu berhenti dulu karena kayak sama sekali nggak main dulu. Kayak sempat overthinking gitu, apalagi dengan keadaan sekarang, maksudnya keadaan sekarang kan juga di musik juga lagi ya nggak baik-baik aja lah. Jadi lagi mikirnya udah mungkin kejauhan kali ya. Apa kalau misalnya ini nggak works nih gimana ya? Ini nggak works nih. Jadi harus nggak tahu ya, aku jadi memaksa diriku untuk mencari solusi cepat. Benar. Dan itu buat sangat tertekan sih sebenarnya. Iya. Terus momen seminggu itu apa yang bikin kamu terus oke, aku balik main lagi? Sebenarnya yang buat balik main lagi sih lihat anak istri sih, wah nanti masa depannya gimana ya. Sama kedua ya pas buka M-Banking. Nah itu habis itu oke, kalau tidak perlu bekerja lagi nih kan. Stop mau nggak mau ya harus. Kayaknya stop deh. Ya udah habis itu mulai balik lagi. Entah itu buat konten. Kan kalau misalnya di drum kan sekarang turunannya bukan sebagai player doang kan. Ada content creator, terus ada juga clinician. Clinician tuh kayak kita ngasih kelas ke misalnya drum klinik ya? Drum klinik, disebutnya drum clinician. Drum clinician, jadi clinician, ada content creator, ada session player, ada
drummer band. Kalau drummer band kan kayak misalnya drummernya Cangtuters gitu. Itu kan dia personil itu. Macem-macem turunan itu. Kamu di session player ya istilahnya? Aku session player. Sama sekarang kan ada nguber drummer juga. Iya. Gimana kamu mendefinisikan perjalananmu sebagai drummer selama ini? Mungkin aku penasaran, waktu kecil kamu udah bisa ngedrum berarti? Jadi aku umur tertarik tuh dari TK sebenarnya. Tertarik ngedrum dari TK? Dari TK. Gara-gara waktu itu ada zaman dulu banget sih ini Mall Tendian Plaza. Tahu gak Mall Tendian Plaza, tahu gak? Lawas banget lah ini. Lawas teman-teman SMA-mu tahu gak dia? Tahu gak? Nggak tahu. Mall Tendian Plaza. Namanya Tendian Plaza. Itu di jembatan Tendian dulu pinggirnya. Itu ada Tendian Plaza dan itu waktu itu ada Gramedia. Dan dulu Gramedia itu display drumnya di depan. Selalu di depan. Karena toko musik belum banyak kan. Benar. Jadi Gramedia itu sebagai medianya. Iya, di lantai satunya atau di lantai 2 waktu itu. Oh, di lantai 2. Nah, lihat waktu itu ada drum. Tertarik lah, namanya anak kecil pasti tertarik untuk pukul-pukul dong. Oh, tertarik dari bunyi dan musikal bunyinya gitu. Akhirnya pertama dibeli. Beli dulu tuh. Dibeli TK sempat off dulu ya, on off. Kursus. Waktu itu belum kursus dulu. Belum tapi kursus aku dulu. Boleh tahu orang tua ada yang musisi juga. Nah, jadi orang tua kalau mama tuh dulu backing vokalnya Gombloh. Almarhum. Memang darahnya udah ada darah seninya di situ ya. Betul. Terus mama tuh juga vokalisnya Om Dewa Bujana dulu ada band SMA. Jadi ini temannya Om Dewa Bujana sebenarnya sahabatnya. Oh gitu. Ada band, temen SMA. Terus bokap juga main keyboard dan buat lagu gitu-gitu. Dari situ makanya disupport tuh. Udah ada ininya ya, darah seninya di situ ya. Darah seninya itu disupport terus on off baru SD kelas 2 baru tertarik banget. Kamu lihat sendiri? Kamu saya ada niatan sendiri? Ada. Gara-gara menarik ya. Itu dia karena bisa 2 beat pertama itu. Satu itu sama ada gitulah. Ada 2 beat pertama bisa kayaknya. Wah ini kayaknya bisa deh. Akhirnya dilesin. Waktu itu Yamaha tuh. Yamaha Gatot Subroto. Les di situ. Akhirnya tapi total les tuh sebenarnya kalau digabung dengan les sekolah musik. Terus les privat totalnya cuma setahun. Sisanya otodidak. Di zamanku udah lumayan YouTube tuh udah mulai naik lah. Dan tapi belum sampai sekarang lah ya. Belum. Tapi udah ada lah ya. Udah ada banyak. Walaupun sekarang kan makanya juga drummer cilik kan banyak yang prodigi yang sekarang ini karena emang infonya di YouTube tuh emang sedetail itu. Maksudnya yang dulu kita harus bayar untuk mendapatkan info itu kita harus beli CD, beli buku, sekarang udah ada di YouTube secara gratis. Dulu beli DVD ya, alat kalau belajar musik itu kan masih beli DVD. Beli CD, dengerin gitu. Sekarang di YouTube ada. Apps juga ada sekarang. Apps juga ada. Ya jadi tinggal apa yang mau dipelajarin one click away sebenarnya. Terus lanjut SD, SMP, SMA juga SMP ngeband terus sama teman-teman. Dulu ada band blues juga. Namanya Ginda and the White Flowers dulu tuh ingat banget ada band blues. Genrenya blues dulu. Blues dulu. Berat ya genremu langsung sangar ya. Jadi tuh aku emang sama papa dijeblosin di semua komunitas. Jadi ada komunitas jazz, ada komunitas blues, ada komunitas ya misalnya yang pop dijeblosin aja suruh main. Jadi mau nggak mau belajar semua genre. Udah harus dan harus bisa. Dulu tuh beda sama sekarang kan. Mungkin kalau yang sekarang Gen Z sih kena ajaran dulu sih. Dulu aku sih ya lumayan berat tuh kalau ngomong jelek banget hari ini mainnya gitu langsung di depan muka. Maksudnya nggak no filter. Dan yang ngomong sih ya maksudnya musisi legend jadi emang kita dengerin. Dulu aku jadi ingat juga aku dulu itu dilesin main keyboard. Tuh guru keyboardku juga gitu sesadis itu. Iya. Ya memang begitu ya. Pasti. Udah itu kedisiplinannya tegas banget gitu. Tegas banget terus kalau ada kalau misalnya
ngasih masukan tuh nggak ada sugar coating aja, udah langsung apa ada jelek. Kamu mainnya karena kurang ini, jadi nggak enak bunyi. Udah, no baper. Kalau baper ya udah nggak usah di industri ini. Dulu tuh gitu. Mungkin beda ya sama sekarang. Kalau sekarang kan kondisinya berbeda juga kan, situasi masyarakatnya juga berbeda. Dan komunitas juga nggak sebesar dulu. Oh gitu. Dulu banyak banget komunitasnya dan fokus gitu. Komunitasnya banyak dan fokus. Jadi nggak yang cuman sekali ngumpul udah fokus berapa tahun ada terus. Jadi kalau misalnya mau ke jazz, mau belajar jazz nih, itu mau komunitas ke situ. Mau belajar rock nih, ke situ pasti udah ada petanya gitu. Sekarang udah nggak ada kan? Justru nggak ada apa ngeblur gitu ya? Iya udah nggak ada sekarang. Mungkin ya. Kalau ada pun, ya maksudnya nggak sesolid dulu sih. Dulu tuh solid banget. Karena keresahan itulah terus kamu bikin Nguber Drummer ini barangkali ya. Salah satu keresahanmu itu ya. Dan partner saya juga. Oh gitu. Partner saya kan Bowie Campa nih namanya. Dia dulu drummer Gugun Blue Shelter. Keresahan kami adalah kita tuh suka ngumpulin drummer. Suka buat kumpul-kumpul. Nah, waktu Covid. Kita kan Covid itu 2020 berarti. 2020 awal kita tuh resah gitu. Resahnya adalah dengan adanya Covid, generasi-generasi yang di bawah juga nggak merasakan tuh kumpul-kumpul belajar 4 mata. Kan gimana tetap beda sensasinya belajar 4 mata sama YouTube doang beda. Online itu juga beda, ngajarin drum pakai Zoom gitu juga beda. Susah juga, ada kendala teknis dan sebagainya. Beda banget. Karena kan juga masalah itu kadang-kadang ketemu 4 mata tuh masalah melatih emosi, mental. Ya pasti kan kadang-kadang ketemu orang yang baru dikenal kadang-kadang jadi nggak jadi kok kaku ya gitu-gitu lah kalau drum. Nah akhirnya kita buat ngumpul-ngumpul kayak gitu, cuman kita perluas spektrumnya ke kota-kota gitu kamu jalan-jalan gitu. Kita jalan-jalan, cuman awal tuh kita buat di studio dulu, studio di Pasar Minggu. Mulanya di Jakarta dulu. Kamu dulu. Bikin acara. Yuk kumpul-kumpul drummer gitu. Kita 20 orang dulu waktu itu karena masih ada PSBB dulu, zaman dulu. PSBB. PSBB. Akhirnya kita buat 20 orang. Dan seru ya kita buat terus. Akhirnya coba luar kota. Ternyata luar kota butuh yang kayak gini karena kalau dari curhatan mereka tuh kita nggak ada wadah nih. Kita nggak untuk ngumpulin susah nih gitu. Apa hal-hal baru yang kamu dapatkan ketika kamu mulai Nguber Drummer ini? Maksudnya kamu ke kota-kota, ke luar kota gitu, apa insight baru? Udah berarti mungkin jalan ke luar kota 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun. 3 tahunan ya kamu ke kota-kota itu. Apa hal-hal baru yang kamu temui dari mereka itu? Oke, hal-hal baru sebenarnya drive mereka untuk belajar yang dimana sebenarnya udah jarang kita lihat di Jakarta sebenarnya. Kita kan ada buat di Jakarta gitu. Kalau luar kota tuh antusiasnya untuk belajar tuh tinggi banget. Justru. Karena menurut mereka kita tuh butuh yang kayak gini. Kayak misalnya kita ke Medan. Mereka buat ngundang kita acara untuk komunitas. Mumpung kita lagi di Medan waktu itu. Ada urusan. Yuk malamnya boleh gak acara komunitas? Ya, boleh kita, ayo gitu. Nah yang datang tuh ya musisi-musisi, drummer-drummer, sampai teriak-teriak ada yang jungkir balik. Oh iya? Ini nggak lebay-lebayin ya, sampai kaget ini sampai jungkir balik. Kenapa nih? Padahal cuma diajarin apa gitu, diajarin pukulan, seneng banget. Nah itu drive itu tuh yang kita sebenarnya buat aku sama partnerku juga Bowie kayak jadi semangat berkarya sama semangat latihan lagi pastinya. Nah beda kalau skillnya mereka juga terus jadi bertambah, kamunya juga perlu nambah juga kan. Betul. Gitu harus ada ini ya, sparring partner lah ya, malah jadi sparring partner. Itu semangat itu yang kita akhirnya kita nemuin lagi nih semangat ini. Yang mereka lebih iya, karena satu mereka hiburan nggak ada. Benar. Yang kesana yang buat aktivasi di sana jarang. Kiblat mereka orang-orang Jakarta, musisi-musisi Jakarta. Justru kita ingin menghilangkan Jakarta sentris. Bahkan maksudnya kalau lu mau musisi jago ya sebenarnya nggak usah ke Jakarta juga nggak apa-apa. Emang
benar banyak link-link di sini. Misalnya kalau mau jadi session player link-link di sini. Cuman kalau untuk jadi musisi sih sebenarnya ya nggak perlu ke Jakarta juga. Sekarang ada media sosial gitu. Sayangnya memang kondisi sekarang kan kenyataannya jaraknya, gapnya ini kan jauh banget ya antara orang-orang Jakarta dengan orang-orang daerah gitu. Makanya dengan adanya Nguber Drummer ini bisa jadi jembatan. Betul. Di skill drum ini ya bisa membagikan skill drum ini ke teman-teman yang di daerah gitu. Betul. Justru kita kalau ke kota-kota tuh kita berkolaborasi dengan musisi-musisi sana. Jadi kita cari-cari musisi-musisi yang keren di situ. Keren di situ gitu. Kita kumpulin, ya aku main drum, terus partnerku juga main drum gitu. Terus mereka udah seneng banget gimana yang benar-benar drummer top nomor satunya di Jakarta gitu. Ya tapi kita ingin menghilangkan Jakarta sentris itu. Jadi emang berbaur aja udah kita. Udah santai, lu lihat gue sebagai teman band gue aja pokoknya, udah. Jangan lihat sebagai Mas Yandi drummernya, nggak usah. Teman main band aja kita, udah pas itu. Pokoknya itu sih yang kita temuin tuh surprisingly, wah semangat. Aku ngobrol sama kamu tentang drum ini aku juga kelihatan asik juga ya belajar ngedrumnya. Asik banget. Langsung aku pengen ada stick ada. Asik mas, ada di mobil gua ada. Dan ketika kamu berbagi di Nguber Drummer itu musik ya, itu kan terkait dengan musik. Drum musik itu kan bahasa universal ya. Betul. Bahasa cinta universal gitu. Kamu tentu mencintai musik, mencintai drum. Hanya saja seringkali gini ya, seringkali ada satu ungkapan ya, bahwa apa yang kita cintai itu yang seringkali melukai kita. Betul. Ya kan. Betul. Nah ini konseling di sini aja deh. Betul mas. Ya kan. Nah, ada pengalaman ini nggak? Pengalaman kamu bisa dikatakan kecewa atau patah hati, sakit hati dengan drum? Karena drum ini sesuatu yang kamu cintai nih. Ada nggak momen paling mengecewakan sebagai drummer lah kamu? Mengecewakan sebagai drummer ya. Nggak perlu nyebut eventnya sih, atau nggak perlu nyebut ininya momennya atau apa? Sebenarnya lebih ke kecewa terhadap diri sendiri yang aku kira aku udah siap. Waktu itu pernah main sama siapa ya waktu itu ya? Aku lupa main sama seseorang. Lah. Aku yakin besar banget. Nama besar. Jadi dia penyanyi terkenal ya. Besar ya. Keren nih, hafal lagu-lagunya, hafal. Paling keren lah. Nah itu dia. Ego itu yang membuat hancur tuh. Oh justru. Kenapa waktu itu? Kepedean, ngerasa keren, isi-isi banyak salah. Itu cukup kecewa sih. Maksudnya wah gila, kayak dihianati tapi dihianati diri sendiri gitu. Dan drum itu adalah sesuatu yang sangat kamu cintai. Betul. Itu kan rasanya lebih nyesek ya Yan ya. Maksudnya ini sesuatu yang sangat aku cintai, tapi kok mainku ternyata keliru gitu. Dan udah ngecewain diri sendiri, ngecewain orang lain kan. Kan kita bekerja sama-sama orang lain juga. Apa kelirunya Bang? Lupa bagan gitu-gitu. Bagan itu? Bagan lagu gitu, lupa. Bagian sini lagunya, aduh ternyata ini harusnya referen gitu. Salah. Nggak pakai itu ya, Yan apa? Nyontek itu maksudnya ada ininya. Nah, soalnya aku kira aku udah hafal. Yakin. Wah, mantep nih. Kalau pas aku lihat kamu yang di Bekasi itu sama Kunto kan, aku kan sempat di backstage. Kamu kan nggak ada contekan itu ya? Nggak ada. Itu udah aman lah ya kamu. Aman. Kalau main Aji sama Aji lah sambil ditutupin mukanya. Udah hafal lagunya. Aman. Masuknya sini, feel-nya di sini gitu ya. Pilu membiru juga pakai pakai sikut juga. Hafal satu-satu. Ayo, Kunto ini. Aman sih. Tapi itu, nah ini bicara ngomong sama main sama Aji ya. Yeah. Soalnya ini cukup tricky, kadang-kadang kan aku main sama Isyana juga, main sama Aji juga, dan kadang-kadang ada event yang berbarengan gitu. Maksudnya berbarengan dalam satu acara. Kesulitannya adalah bukan soal energi soal mainnya ya, lebih ke emosinya. Oh iya. Sangat berbanding terbalik kan lagu-lagu Aji dengan lagu-lagu Isyana sekarang kan. Iya. Satu rasanya marah-marah, satunya
menyembuhkan rasa marah itu. Emosi juga perlu terlibat di situ ya sebagai drummer ya. Parah sih. Itu hal yang paling susah sih untuk di overcome justru. Nah, karena aku sebagai orang yang bukan pemain drum ya, maksudnya bahkan nggak bisa main drum. Drum itu kan keras gitu. Tapi ternyata emosi ketika misal lagunya Kunto, pukulannya pun juga akan berbeda dengan lagu rock. Betul, akan berbeda. Dan emang apa yang paling susah adalah sebenarnya bukan teknik, nomor satu emosi. Itu yang paling susah. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada, apalagi drummer ya, misalnya lagi ada masalah gitu, lagi ada pikiran. Aku tuh pernah loh soalnya misalnya main sama Aji gitu, Aji dan lagunya emosinya yang benar-benar tone down banget, dan lagi ada masalah juga. Pernah kayak sempet rasanya tuh kayak nggak ada di situ beberapa detik gitu loh. Ya bisa rasanya jadi malah mukul drumnya jadi keras banget karena kepengen melampiaskan emosi. Nah, which is sebenarnya nggak baik kayak gitu. Tapi yang susah kan adalah kalau lagi emosi kita yang nggak baik, itu disuruh main. Pengennya marah sebenarnya. Pengennya marah. Atau enggak main sama Isyana lagi ada masalah di rumah, lagi sedih. Harus powerful. Rasanya kayak ada konflik di punggung tuh ada yang neken gitu, secara fisik juga kena. Gitu. Itu yang paling susah sebenarnya kalau misalnya di drum. Terus gimana caramu? Ini kembali ke yang kamu kecewa dengan dirimu sendiri tadi. Kayak kamu senang banget sama drum, tapi ketika kamu main ternyata ada keliru gitu di situ. Lalu kamu kecewa dengan dirimu sendiri. Gimana caramu mengatasi kecewa itu? Apakah ada rasa yang udahlah aku malas ngedrum lagi gitu? Kalau dulu mungkin gitu ya, stop dulu lah. Drop tapi gitu sekarang sih lebih ke memaafkan. Wah, ini langsung lagunya Saudade atau lagunya. Tapi bener memaafkan. Pertama sih sebelum diri sendiri, orang lain dulu. Kalau aku nggak tahu itu baik atau enggak ya. Orang lain dulu karena mengecewakan orang lain kan, sorry ya, ini lain kali enggak deh. Terus ya udahlah, memaafkan diri. Ya udahlah, hari ini lo jelek, ngomong diri sendiri. Next lo jangan gini lagi sih gitu. Begitu sih lebih tenang sih. Ternyata lebih tenang dibanding stop dulu pas saat itu ya. Jadi ya tetap main lagi. Tetap main lagi, oke. Karena aku belajar dari teman-teman stand up comedian ya. Itu dia misal gini, malam ini dia pecah gitu, maksudnya lucu banget gitu. Besok paginya ya udah, yang berlalu ya sudah gitu. Seandainya malam ini itu ternyata nggak lucu banget, ternyata ngebom gitu, maksudnya nggak ketawa gitu, nggak banyak ketawa, ya besoknya beranggapan bahwa ini kan udah semalam gitu. Ya udah tetap hajar lagi aja, tetap nulis materi lagi gitu. Mungkin juga musisi gitu ya, yang kemarin udah oke ataupun remuk, ya udah besok paginya harus udahlah, pembahasannya sampai ke pembelajarannya aja, nggak usah detailnya kayak salahnya apa. Udah pembelajarannya lo jelek, next nggak usah jelek lagi gitu. Aku tertarik di biomu itu tertulis bahwa play music for living. Seandainya suatu saat kamu nggak lagi bermusik, apa yang kamu lakukan? Seorang Yandi bakal apa ketika nggak ngedrum lagi? Ketika nggak ngedrum lagi kayaknya berbisnis sih. Asik. Tapi berbisnisnya tuh ya kan? Berbisnisnya lebih ke mungkin jadi pengusaha drum ya. Buat F&B. Itu kamu punya interest di F&B atau? Aku nggak interest masak, tapi aku interest ke makannya satu, sama seneng banget gaya-gaya warteg. Gaya-gaya orang-orang di warteg kalau perhatikan. Kayak orang di warteg tuh gayang banget gitu loh. Kalau misalnya ya di situ kan nggak ada kelas ya. Ada di situ pejabat, ada setara semua lah, segala profesi gitu. Dan juga kalau ngobrol gitu, kita ngajak ngobrol, ya gayang banget. Nggak tahu karena aku mungkin sekarang ini apalagi karena ada ngobrol juga jadi suka ngobrol sama orang kan. Aku ngerasa ya ada energi yang inilah yang membuat aku seneng lah dari
ngobrol sama orang, tahu cerita orang gitu-gitu. Walaupun aku bukan psikolog ya, maksudnya aku pengen tahu aja cerita kamu orang tuh gimana lain sih? Seperti apa? Dia gimana sih? Ya itu buat F&B, misalnya yang masak siapa, aku yang ngurusin misalnya customernya gimana, gitu-gitu. Aku selalu penasaran ketika orang di profesi tertentu kayak kamu drummer gitu. Ada interest lain nggak? Ternyata kamu lebih ke sisi bisnis sama hobi sosial. Hobi selain hobi tentu ngedrum ya, tapi selain ngedrum ada keasikan apa? Main PS sih. Aji tahu setiap malam dulu tuh pandemiku ditutupi oleh main PS sama Aji selama 6 jam. Oh iya. Sampai sekarang itu Kunto itu masih nunggu menantang diriku untuk main bola PS. Yeah. Dia jago banget emang. Oh emang dia jago banget. Ini pressure dibuat aku ini ya. Kamu main juga main bola sama dia? Main, dia jago banget. Kalah. Oh dia jago banget ya? Jago banget. Wah ini pressure, aku perlu berlatih lagi nih kelihatannya. Perlu lebih. Jago loh. Di luar lagu-lagu healing gitu. Main PS, gitu. Makanya dia itu penasaran. Kapan-kapan aku ajak main ya Mas, main bola. Aku kok pengen tahu pengendalian emosi Mas Aji gimana kalau main bola, main PS. Tapi asli sih. Asli ya. Pengendalian emosi ya. Iya. Apalagi main PS kan, kita main PS selalu online kan. Nah, online itu kita pasti tembak-tembakan. Oh, apa itu kalau tembak-tembakan? Ada namanya Apex Legends. Nah, kadang-kadang kita dikatain online lah. Oh iya. Kadang-kadang dalam bentuk gerakan, bukan chat. Oke. Nah, itu memancing emosi. Kadang-kadang memancing emosinya dalam ini sama sih sama drumming ya. Dalam tempo bermain gamenya. Misalnya yang harusnya santai dulu nih kita, nanti dulu tembaknya. Gara-gara emosi. Gara-gara emosi lalu udah bisa nih mereka gampang. Akhirnya kalah tuh. Iya. Ya main PS ya berarti kamu hobinya ya. Itu aku juga melatih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang mengata-ngatain aku di PS ini ya Allah. Walaupun sebel juga sebenarnya. Tapi ini kalau ngomongin PS aku jadi kepengin belajar main PS untuk mengalahkan Kunto sih. Bisa lamain nanti kalau ngomongin itu dia, PS ya. Pro league lah dia kalau untuk kembali ke ngedrum. Idolamu drummer siapa ya? Kalau Indonesia dulu. Indonesia kalau di umur yang nggak jauh dari umur aku tuh ada Echa Sumantri sama Demas Narawangsa, dua itu. Udah paling dewa banget. Kalau luar tuh John Bonham Led Zeppelin sama Roger Taylor Queen. Dulu aku tumbuhnya dari mereka. Aku bisa main drum karena mereka sih. Dengerin lagu mereka. Dengerin Led Zeppelin? Dengerin banget. Sama Queen ya? Queen. Dengerin banget. Apa? Dari dua drummer luar itu ada teknik yang gimana? Maksudnya mungkin tidak bisa kamu praktekin ya karena nggak ada drum. Tapi di lagu apa yang ini keren banget ini? Ketukannya atau apa itu pukulannya gitu. Jadi dua drummer ini adalah panutan drumming dunia intinya. Mereka yang membuka apa ya, dunia teknik drumming tuh lebih luas tuh mereka. Intinya pelopor mereka dua ini. Dia menemukan teknik-teknik gitu juga? Betul, dia menemukan. Itu mereka salah satunya lah. Salah dua berarti ya? Salah duanya berarti, salah duanya. Kalau misalnya di Led Zeppelin ada di lagu Black Dog. Judulnya Black Dog. Tahu aku. Itu pasti lagu yang common banget. Iya. Terus Queen? ada lagu Moby Dick untuk Led Zeppelin. Terus kalau Queen ada lagu itu belajar feel in pop, lagu Somebody to Love. Oh iya, itu ini ya termasuk aku enggak sih, maksudnya telinga drumku kurang peka kan. Dan dia kan salah satu juga pelopor yang main drum sambil nyanyi. Dan nyanyi kan keren banget. Nyanyi keren banget. Keren banget suaranya. Banget. Drum sambil nyanyi. Betul. Itu susah loh ya. Dia salah satunya Phil Collins. Phil Collins itu kan juga drum. Sama keren ya, soalnya emang dia ibarat bisa dibilang main vokal 2. Kalau di Queen. Dia si Freddie Mercury sama dia gitu. Dia dua-duanya kan ada lagu yang saut-sautan tuh ya. Drummernya nyanyi. Aku itu malah dulu terpapar sama Mike Portnoy. Dream Theater. Itu juga ketukannya
Gila ya, masih ketukannya ngeri itu. Patah-patah gitu udah pasti idola semua drummer sih kalau itu. Semuanya tuh Mike Portnoy. Kayak temponya itu kayak ada yang ganjil gitu-gitu ya. Namanya odd meter kalau di drum. Di musik tuh odd meter namanya. Odd meter. Kalau chops apa? Chops itu kan katanya kamu banget ya, terkenal. Itu dia. Kan? Ini tolong aku sebagai orang yang gak tahu drum, kamu bisa gambarkan chops itu apa? Ya, karena itu tadi. Jadi buat teman-teman ini yang nonton ya, Dewa Chops itu ini. Ya, permainan chopsnya itu terdengar rumit ya kan. Dewa Chops tuh sebenarnya chops tuh sebenarnya pukulan fill in tuh pukulan misalnya bridging antar lagu misalnya gimana? Tak duk des. Itu tak duk des itu namanya fill in kan. Oke. Chops itu? Chops tuh itu sebenarnya. Oke. Cuman itu sebenarnya bahasa Amerika sih. Itu kalau lengkapnya gospel chops. Nah, gospel kan sebenarnya gospel gereja kan. Iya. Jadi lagu-lagu rohani gitu ya. Lagu-lagu rohani biasanya pukulan yang dipakai di musik-musik gereja itu. Tapi sekarang udah jadi bahasa universal di dunia di drum drumming, chops gitu. Chopsnya keren gitu. Keren. Bisa ngomong gitu ya. Itu setidaknya kan aku udah ngobrol sama kamu ini kurang lebih sejam kan, nanti aku ketika ngobrol sama teman-teman musisi ya kan. Chopsnya keren. Tapi drummer ya, kalau chops itu drummer. Gitu. Apalagi selain itu tadi, itu maksudnya kamu ahli di situ, permainanmu rumit di situ, orang-orang keren banget nih. Si Yandi main chopsnya itu apa? Maksudnya diimprove di situnya? Dari situ kan misalnya dari pukulan sesimpel mungkin tuh namanya single stroke simple sekali itu kanan kiri cuman gitu doang. Kanan kiri jadi cuman gini. Ya itu kan biasa. Nah itu bisa pukulan. Nah itu single stroke namanya. Bisa ngedrum. Betul. Nah kalau ditanya gue bisa single stroke. Ini single stroke namanya. Single stroke. Ini yang dipukul apa? Snare. Nah kan ada snare, ada itu yang namanya tom. Ada tom juga, ada simbal. Jerry nggak ada? Oh nggak ada. Tikus gini dong. Kan Tom and Jerry ya bukan ada. Tom, snare. Nah kalau misalnya untuk variasinya dari situ aja udah banyak banget. Contohnya misalnya bisa dipindahin ke snare tom, bisa kena snare simbal, bisa juga simbal. Endless lah sebenarnya. Tinggal kreativitas kita aja yang mau pindahin itu kemana. Bisa juga pindah ke kaki. Gitu bisa aja. Di momen kamu, momenku ngechops gitu istilahnya. Kamu sudah nginget dulu atau kamu udah ada bayangan dulu sebelum kamu main lagu itu. Nanti chopsnya begini atau on the spot. Maksudnya ketika itu langsung kamu kelihatannya feelingku aku pengen gini deh gitu. Tapi rata-rata ya. Rata-rata on the spot sih. Karena saking udah biasanya, karena latihan di rumah gitu. Tapi kadang-kadang ada satu momen yang dimana mesti menghafal. Misalnya ada lagu, misalnya lagu Isyana deh. Ada momen, pokoknya di sini feel ini harus gini deh. Gini. Nah itu udah direncanain. Cuman selebihnya sih enggak diinin. Enggak satu lagu ini di sini, ini feel ini gini, ini enggak. Paling cuman ini doang, selebihnya ya. Let it flow sesuai aja. Ini ya kondisi hati ya. Kondisi hati aja udah. Sangar udah di level Dewa Chops sebenarnya ini. Enggak lah. Dalam waktu terdekat ini apa? Ada event apa? Eventmu personal mungkin kalau mau di share di sini. Termasuk juga ngobrol drummernya ya. Ada kegiatan apa? Event terdekat ya main kalau session player main sama Kunto Aji nih. Lusa. Di mana dia? Main di Solo dia. Dia main di Solo? Main di Solo. Lusa. Ini ya Lusa berarti. Lusa di Sabtu. Tanggal 19 April. Nggak tahu ini tayang bawah 19 April. Oh iya, tayangnya udah ini tapi nggak apa-apa. 19 April di Solo. Terus kalau untuk ngobrol drummer kita masih bulan depan rencana ada di Makassar mungkin. Kita ada mungkin di Makassar bulan depan yaitu Mei. Ada mungkin di Makassar sama lagi ngerencanain di Malaysia sih sebenarnya. Untuk tahu kegiatan lebih detail tentang Uber Drummer, ada akun Instagramnya kan? Ada. Nah silakan follow teman-teman. Silakan follow
Instagram @nguberdrummer, TikTok juga @nguberdrummer. Oh, TikToknya udah ada? Ada gitu. Oh iya. Mas nanti lihat ya. Boleh. Bikin klinik buat pemula yang sangat dasar nggak? Nah, sebenarnya nguberdrummer kalau kita kan biasanya ada juga guest drummer teman-teman lah. Cuman kadang-kadang juga kita berdua doang sama partnerku, kita muter-muter. Nah, kita tuh beneran menjawab pertanyaan dan ngasih materi dari basic sampai intermediate, bener ya. Berarti model eventnya itu adalah kumpul gitu ya? Kumpul, kita belajar bareng. Bukan klinik? Kalau klinik kan kadang-kadang kesannya tuh formal banget kan. Gitu. Kalau ini lebih ke makanya kita ngomongnya sharing session. Biasanya acara nguberdrummer aja kita bilangnya. Gitu. Aku support lah. Aku senang banget ada nguberdrummer ini. Ya, Mas Haji. Karena itu tadi aku senang musik. Aku juga mengalami masa yang aku susah untuk belajar musik. Sehingga dengan ada yang kayak gini kan semakin banyak orang mengenal musik, ya, mengenal ketukan, mengenal tempo, terutama drum, sehingga bisa menjaga tempo dalam menjalani hidup ini. Betul ya. Itu dia. Ya Allah, ntar kita off cam kita ngobrol. Thank you Yandi ya. Thank you for being here. Mungkin terakhir ada yang ingin kamu sampaikan untuk menutup obrolan ini, yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman? Oke. Apa aja? Untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa datang ke nguberdrummer atau enggak datang ke gigs gua. Nanti bisa untuk lebih lengkapnya bisa cek Instagram gue juga @yandiandaputra dan Instagramnya nguberdrummer @nguberdrummer sama TikToknya nguberdrummer @nguberdrummer, TikTokku @yandiandaputra. Ya, jadi di follow ya Yandi Andaputra dan nguberdrummer. Betul. YouTube belum ada ya? YouTube ada juga. Oh YouTube. Yandi Andaputra dan nguberdrummer. Lengkap juga dia. Lengkap. Udah ada Instagram, TikTok, YouTube, pokoknya follow semua. Twitter, X nggak ada. Nggak ada ya. Rekening WC ada tapi. ada. Kita rekening WC bisa kita share nanti kalau dia mau. Oke, thank you. Jadi terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Dan di akhir sesi Puluhan Selaras selalu ada pembacaan surat. Surat ini dari teman ngobrolku di episode-episode sebelumnya dan ini anonim. Ya, sekalimat dua kalimat silahkan dibaca. Isinya ketukan drum. Oke. Ini ya. Kebaca nggak tulisan? Baca. Aku baca ya nih. Ya. Berbagi nggak akan mengurangi apa yang kamu miliki, justru akan bikin kamu terus merasa happy. Wih. Bisa selaras ya dengan ya nguberdrummer berbagi. Mantap ini. Okay. Aku simpen di kantong deh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Yandi bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.